Semangat pagi Sobat Hermina, kembali lagi bersama saya Dr. Nanda. Nah, di podcast Hermina hari ini kita akan membahas mengenai luka bakar. Luka bakar sendiri ini nggak cuma disebabkan oleh api loh, ternyata banyak penyebab luka bakar. Nah, jadi kalau berbicara tentang luka bakar, di sini kita berbicara tentang termal atau suhu tinggi. Nah, di sebelah saya kita sudah kedatangan narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberi kita sedikit ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat tentunya ya dokter. Di sebelah saya ada Dr. Setiagung, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah dokter, supaya Sobat Hermina lebih tahu nih dok ya tentang luka bakar, sebetulnya apa aja sih dok jenis luka bakar selain yang paling banyak diketahui kan dari api ya dokter, mungkin sambaran api secara langsung. Kalau selain itu apa saja dok yang bisa menjadi penyebab luka bakar? Oke, jadi luka bakar itu adalah cedera, trauma yang disebabkan oleh suhu yang panas. Jadi setiap suhu panas itu akan menyebabkan luka bakar. Misalnya api. Kemudian kalau di rumah itu biasanya air panas ya, air panas masak air, atau lagi masak ibu-ibu terciprat minyak, itu juga jadi luka bakar. Kemudian misalnya masak terus sudah selesai tapi pancinya masih panas, lupa diangkat, tangannya kena, itu juga jadi luka bakar. Jadi setiap semua yang panas menimbulkan cedera, nah itu disebut sebagai luka bakar. Dari suhu tinggi ya dokter? Suhu tinggi, betul. Bisa juga dari listrik berarti ya dokter? Listrik bisa, jadi kalau tersetrum itu pun termasuk luka bakar gitu. Atau misal di rumah, tapi jarangnya kalau di rumah ya, suhu yang terlalu dingin di bawah 0 derajat itu juga bisa menyebabkan luka bakar. Biasanya kalau suhu yang seperti itu di tempat kerja mungkin ya dok? Di tempat kerja biasanya karena cairan-cairan kimia yang suhunya di bawah 0 derajat, atau memang di negara kita sih nggak ada ya, di luar sana itu bisa menyebabkan luka bakar karena suhu udara bisa minus sampai minus. Betul. Nah dokter, kalau misalnya berjemur lama terus kulitnya kemerahan, apakah itu sudah bisa dikatakan sebagai luka bakar dok dari matahari? Bisa, matahari juga kan itu panas, sumber panas, itu pun bisa menyebabkan luka bakar. Jadi kalau berjemur, ya tadi jangan lama-lama nanti gosong ya. Jadi kalau sudah merah itu sudah tanda-tanda luka bakar, itu masih derajat awal, itu baiknya kita menghentikan kegiatan berjemur kita. Atau misal kita terlalu panas, kita berteduh. Olahraga terlalu lama kadang ya dok? Ya bisa juga. Nah kadang dok, yang paling penting sih mungkin yang untuk Sobat Hermina tahu itu bagaimana sih tata laksana luka bakar dari rumah ataupun di rumah sakit. Nah kalau di rumah sendiri dok, untuk luka bakar yang kesannya baru terjadi ya dok, biasanya kan kejadiannya di rumah, entah itu ketumpahan air panas atau minyak panas seperti yang dokter cerita tadi, sebaiknya apa yang bisa dilakukan dokter? Oke, jadi prinsipnya kalau kita terkena luka bakar, yang pertama adalah hindari dulu sumbernya. Jadi misal kita kena air panas, ya udah langsung minggir, atau misal kena api langsung menjauh dari api, atau misal kita nempel panci yang panas, segera lepaskan panci panasnya. Jadi atau misal kesetrum tadi, kena listrik lagi betulin elektronik, kemudian kesetrum, nah itu juga kita harus segera melepaskan diri kita dari sumber panasnya. Jadi sumbernya itu harus kita putus dulu. Kemudian setelah itu yang harus dilakukan adalah kita berikan air mengalir. Air mengalir, air keran saja cukup, tidak perlu air es, jangan air es malah. Air keran saja mengalir kurang lebih selama 15 menit di tempat kita yang kena. Jadi jangan dikasih apa-apa, jadi cukup air saja. Air tujuannya apa? Supaya dia dingin, menurunkan suhunya, betul, menurunkan suhunya, dia dingin sehingga luka bakarnya tidak semakin parah, tidak semakin luas, tidak semakin dalam. Gitu. Nah kadang dok, kalau saya sendiri kan dokter di IGD ya dokter. Nah itu pasiennya luka bakar di rumah atau di tempat bekerja, kadang mereka berpikirnya untuk menurunkan suhu permukaan itu diberikan pasta gigi dok. Sedangkan yang kita tahu itu akan sulit ketika dibersihkan, dan untuk benefitnya sendiri mungkin tidak ada ya dokter ya. Oke, jadi kalau kena luka bakar, ada sebagian masyarakat dikasih pasta gigi, Iya, ada juga yang mengatakan dikasih kecap, ada yang mengatakan dikasih oli. Nah sebetulnya tindakan-tindakan itu tidak tepat. Kenapa? Karena tadi pasta gigi, oli, kecap itu malah akan membuat luka bakar semakin berat. Kenapa? Karena bisa jadi dia sebagai sumber infeksi, kemudian jadi lukanya kotor, ya tadi lagi-lagi jadi infeksi. Nah efeknya nanti ke belakangnya penyembuhannya akan terganggu. Jadi yang betul adalah berikan saja air mengalir, simple. Semua rumah pasti ada air kan, tinggal nyalain keran. Lebih sederhana. Iya, cukup 15 menit didinginkan, habis itu udah cukup. Betul. Nah jadi sebetulnya Sobat Hermina, kalau
sedih sekeliling Sobat Hermina ada yang mengalami luka bakar itu tidak perlu diolesi zat-zat yang seperti kita sebutkan tadi. Ternyata ada tata laksana awal yang lebih mudah, praktis, dan tentunya di semua tempat mungkin ada aksesnya ya dokter. Air bersih dialirkan saja selama 15 menit. Tidak disarankan juga untuk menggunakan air dingin ya dokter. Jangan, es maksudnya ya, kan panas, biar dingin. Jangan, itu malah bisa memperberat iritasi juga. Nah, jadi begitu. Nah dok, untuk luka bakar sendiri, kapan sih harus mendapat tata laksana dari medis yang lebih lanjut gitu dokter? Oke, jadi kalau misal ada yang terkena luka bakar, kita pertama lihat lokasinya, lokasi terkena, bagian mana yang terkena. Kemudian yang kita lihat adalah seberapa luas, ya, kalau lokasi. Nah, baiknya kalau misal kita kena lokasi organ vital, misalnya mata. Organ vital bukan itu ya, tapi misalnya yang sangat penting, yang sangat biasa kita gunakan, misalnya mata, atau wajah, telapak tangan, telapak kaki, daerah sekitar kemaluan, itu baiknya segera periksakan ke dokter. Boleh ke klinik, boleh ke rumah sakit. Nah, selain itu juga kita lihat luasnya. Kalau misal kenanya cuma sedikit, ya oke lah, misal di rumah cukup diberikan air mengalir, habis itu sudah. Cuman kalau misal luas itu gimana melihatnya? Ya kita lihat saja. Kalau lebih dari telapak tangan mudahnya ya, lebih dari telapak tangan luasnya, nah itu berarti cukup luas. Baiknya segera temui dokter di klinik ataupun di rumah sakit. Untuk dapat terapi lanjutan. Untuk dapat tata laksana lanjutan. Nah, untuk prinsip terapinya sendiri bagaimana dokter? Oke, prinsip terapinya tadi pertama untuk luka bakar kontak dihindarkan. Jadi misal ada yang terkena api kebetulan pakai perhiasan, perhiasan harus segera dilepas. Oh, termalnya masih nempel. Masih nempel di situ. Jadi semua yang melekat bisa menghantarkan panas segera lepaskan. Kemudian tadi berikan air mengalir, kemudian periksa ke dokter. Nah, nanti di dokter seperti apa tindakannya? Nanti dilihat seberapa berat lukanya. Kalau memang lukanya tidak terlalu berat, itu bisa diberikan salep untuk luka bakar, banyak jenisnya. Nanti apa yang tersedia di klinik atau di rumah sakit itu bisa diberikan. Kemudian untuk obat minumnya bisa diberikan pereda nyeri supaya tidak nyeri. Kemudian untuk mencegah infeksi, antibiotik juga boleh diberikan. Iya. Jadi sebaiknya kalau memang dinilai luas langsung ke tempat fasilitas kesehatan untuk mendapat tata laksana lebih lanjut, entah itu topikal ataupun obat minum untuk meredakan gejala ya dok. Nah, kalau dari tempat kejadian sendiri dok, misalnya kejadian luka bakarnya di dalam rumah, di luar rumah, itu akan membedakan prinsip terapi atau tidak dokter? Kalau prinsip terapinya sama ya, tadi hilangkan semua sumber, berikan air mengalir, kemudian jangan diolesin apa-apa. Kalau memang merasa ini cukup besar, cukup mengganggu, nyeri, segera periksa ke dokter. Ya, jadi seperti itu untuk penanganannya. Nah, kalau misal nanti ternyata dokter menilai, oh ini lukanya cukup berat, pasti akan disuruh ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit kita akan menilai. Kalau memang ternyata lukanya dalam itu artinya kulit yang terbakar itu tebal, sehingga kulit itu harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang nanti sembuhnya lama, kemudian jadi bekas luka yang jelek, ya, meninggalkan bekas luka yang jelek, dan itu akan seumur hidup ada sama pasien kalau memang lukanya jelek. Jadi jika memang dokter menyarankan ke rumah sakit, segera ke rumah sakit. Nanti dinilai kalau memang perlu tindakan operasi. Operasinya bukan operasi yang berat seperti pembedahan, itu tidak, tapi kulit yang mati itu dibuang. Kulit yang matinya tadi dibuang, dan jika diperlukan kita bisa melakukan tindakan operasi pencangkokan kulit. Gitu. Nah, seperti yang dokter jelaskan tadi, jadi perlunya tata laksana dari tenaga medis yang lebih memiliki kompetensi itu ya dok, karena rata-rata pasien dengan luka bakar luas itu akan memerlukan perawatan yang lama, dan resikonya tadi ya dok, bekas luka yang akan melekat seumur hidup ya dok. Kalau tata laksana tidak baik atau ada infeksi sekunder, dia akan menimbulkan bekas luka atau sikatrik bisa ya dok ya. Jadi kontraktur juga bisa ya dok, keterbatasan di anggota gerak. Jadi memang luka bakar itu adalah trauma, ya kan? Trauma kita lihat trauma kecelakaan, patah tulang, luka robek. Nah, kalau luka bakar itu adalah trauma yang cukup berat. Kenapa? Karena begitu pasien sembuh, dia bukan berarti sudah bebas. Bekas lukanya ini akan terus sampai seumur hidup gitu. Jadi memang luka bakar itu adalah salah satu trauma yang cukup berat dan akan ada seumur hidup sama pasien tadi. Iya betul.
Nah dok, kalau misalnya untuk dari kategori usia, apakah ada perbedaan untuk tata laksana pada anak dan dewasa dokter? Oh, itu jelas ada. Jelas ada, pada anak penanganannya akan berbeda dengan dewasa. Kemudian untuk lansia atau orang tua pun akan berbeda. Jadi memang usia akan mempengaruhi perbedaan dalam pengobatan. Gitu. Nah dokter, untuk yang tadi dokter jelaskan sudah sangat banyak dari penyebab. Yang pertama tata laksana di rumah ya dok, yang penting adalah menghindari kontak atau menghentikan kontak dari sumber panas, tata laksana awal di rumah, sampai kapan harus diobati di rumah sakit dok. Untuk take home message-nya apa nih dokter? Oke, jadi Sobat Hermina, kalau misal kita kebetulan nih kena luka bakar, tadi bisa kena, kalau di rumah ya bisa kena minyak panas, air panas, atau lagi masak bakso kuahnya kena ke anak atau ke kita sendiri, atau misal lagi memperbaiki elektronik kesetrum, itu prinsipnya mesti diingat, langsung putus sumber kontaknya. Jadi misal pakai gelang, kena air panas, gelangnya juga ikut dilepas karena gelang itu juga sebagai penghantar panas. Jadi semua yang menghantar panas dilepaskan. Termasuk misal kita musibahnya cukup besar, rumah kebakaran, baju kita terbakar, baju juga harus segera dilepas. Jangan bajunya dipertahankan cuma disiram air kan. Baju dilepas, terus badan kita atau bagian tubuh kita yang terkena, kita berikan air mengalir. Nah kemudian setelah itu tadi sebaiknya periksa ke dokter. Boleh ke klinik dulu untuk dinilai. Kalau memang berat pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau misal ringan mungkin bisa perawatan di rumah saja. Ya. Kemudian kenapa kita harus tangani dengan baik? Tujuannya tadi pertama supaya pasien tidak nyeri terus-menerus. Karena luka bakar itu sangat nyeri. Kemudian supaya sembuhnya cepat. Nah, kenapa harus cepat? Karena kalau sembuhnya cepat, bekas lukanya akan sangat minimal. Tapi kalau sembuhnya lama, misalnya lebih dari, kalau lama cepat itu berapa waktu bedanya? Nah itu biasanya kita pakai cut off point-nya di 2 minggu. Kalau kita bisa sembuh kurang dari 2 minggu, bisa kering, insya Allah bekasnya nggak terlalu kelihatan halus. Tapi kalau penanganannya terlambat, salah penanganan di awal sehingga sembuhnya lebih dari 2 minggu, biasanya menimbulkan bekas yang sangat kelihatan. Dan itu akan menjadi kenangan seumur hidup oleh pasien. Nah, Sobat Hermina, sudah banyak yang dijelaskan oleh Dr. Setiagung. Kalau Sobat Hermina tertarik untuk konsultasi bersama Dr. Setiagung, jadwalnya boleh dicek di Instagram Hermina. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga ilmu hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih.